Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, ketemu lagi dengan Berkah Family Official. Semoga sedulur semua diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, kelancaran, dan dimurahkan rezeki, serta diberkahi umur dan kehidupan. Kali ini kita jalan-jalan ya sedulur. Mestinya kita bersyukur, lagi dan lagi kita mesti bersyukur. Allah SWT memberikan kita kenikmatan, kita bisa jalani satu kenikmatan, menghirup nafas dengan tenang, dengan nyaman. Kita bisa menikmati suasana jalan-jalan ini, suatu nikmat yang luar biasa. Kita bisa makan, kita bisa tidur, kita bisa aktivitas apapun, aktivitas kita hari-hari itu merupakan satu nikmat. Karena nikmat-nikmat seperti itu tidak semua orang mendapatkan. Artinya Allah SWT memberi rezeki atau nikmat itu ya enggak semuanya. Ada sebagian dari kita tidak mendapatkan keamanan, kenyamanan, seperti saudara kita yang sekarang sedang konflik, misalnya Palestina. Mereka menjalani hari-hari tidak senyaman kita, tidak seperti hari-hari kita. Kalau dipikir-pikir, mereka ya lapar, atau mungkin ya fasilitas-fasilitas itu sudah berkurang untuk mendapatkan makanan. Kalau nggak makan itu, kalau untuk mereka itu masih mending. Ini lebih dari itu, nyawa. Sewaktu-waktu nyawa melayang. Ya hakikatnya siapapun seperti itu, hakikatnya sewaktu-waktu nyawa bisa melayang. Cuman asbab zohirnya, sebab-sebab atau jalaran itu untuk mengarah itu kelihatan itu. Saudara kita itu di warga Palestina tampak, aslinya lebih tampak itu. Sebenarnya tampak nggak tampak ya bagi Allah itu sama saja. Ini bagi kita kan ya beda. Kita tampak kalau di kehidupan kita seperti enak, nyaman, gitu, enjoy gitu. Coba kalau kita bayangkan saudara kita di Palestina, bisa saja sewaktu-waktu sedang bermain atau sedang istirahat atau sedang tidur, tiba-tiba bom meledak. Walaupun hakikatnya ajal, kematian itu sewaktu-waktu siapa saja bisa menerima, bisa mendapatkan ajal itu. Karena ajal itu nggak kulon nuwun, tidak permisi, tidak assalamualaikum. Malaikat Israel itu datang nggak assalamualaikum, nggak permisi dulu, nggak menanyakan dulu, nggak kesiapan kita, nggak. Saya Bu Israel datang ke assalamualaikum Pak, maaf ini saya mau ambil nyawa jenengan, apa sudah siap? Ya enggak seperti itu. Enggak pakai assalamualaikum, enggak pakai permisi, enggak pakai pamit, langsung cabut saja. Kecuali Kanjeng Nabi Rasulullah SAW itu mau diambil nyawanya di matur dulu, pamit dulu, izin dulu. Ya bukan Rasulullah, nabi-nabi banyak, ada nabi-nabi itu yang mau dicabut nyawanya itu permisi dulu. Lalu kita, wah kok nabi? Kita ya wali atau orang alim, enggak, kita orang awam ya enggak kelasnya gitu. Kita bisa senang, bisa menjalani hari-hari hidup ini, harian kita ini, mendapatkan suasana yang nyaman. Secara umum di Indonesia ini ya, selapar-laparnya orang itu masih bisa makan sehari sekali. Allah berikan nikmat kepada kita, rezeki kita sebagai warga Indonesia, sebagai umat Nabi.
Dulur, pernah suatu ketika sahabat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersama sahabat-sahabatnya dia kumpulkan, dia cerita kepada ya murid ya sahabatnya lah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, mau enggak kalian aku ceritakan keadaan kami dulu. Dahulu sebagian di antara kami itu enggak dapat berdiri, enggak bisa berdiri karena lapar. Berhari-hari kami enggak mendapat makan sedikit pun. Karena saking laparnya, aku itu pernah sambil apa? Aku kan saking laparnya itu baring sambil tekan perut ini, lambung ini tak tekan ini, menekan terus baring ke tanah. Bahkan kadang sampai aku ikat batu di perutku ini. Suatu ketika aku itu sengaja duduk di pinggir jalan. Jalan itu tempat lalu lalangnya orang-orang. Enggak lama setelah itu lewat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dalam hati aku berharap agar dia ngajak aku ke rumahnya untuk makan, karena udah kebiasaan seperti itu, kepada Sayyidina Abu Bakar seperti itu. Tapi waktu itu dia nggak ngajak gitu. Padahal biasanya itu Abu Bakar tuh diajaknya aku, dijukan makanan, makan udah kenyang, udah balik gitu. Waktu itu nggak ngajak. Jadi aku mungkin pikir mungkin dia lupa, atau mungkin pas di rumahnya nggak ada makanan. Itu pemikiran aku. Nggak lama setelah itu Sayyidina Umar bin Khattab lewat. Nggak begitu beda dengan Sayyidina Abu Bakar yang nggak ngajak. Sayyidina Umar ini kadang-kadang ngajak juga, kalau makan diajak makan di rumahnya. Tapi ketika itu enggak juga, diam aja dia, cuma senyum-senyum aja. Mungkin perkiraan ya mungkin Sayyidina Umar ini mungkin di rumahnya pas nggak ada makanan juga. Nggak mungkin aku nawar-nawarkan atau minta atau enggak. Memang ya itu level sahabat enggak sampai seperti itu. Terus setelah itu enggak lama setelah itu datang lewat Kanjeng Nabi Rasulullah SAW. Rasulullah senyum nengok saya, lihat saya dia senyum. Terus kayaknya Kanjeng Nabi itu paham kondisi saya ini, kondisi aku ini, paham Kanjeng Nabi ini. Beliau sabda, dia mengatakan, wahai Abu Hurairah, ayo ikut aku. Jadi aku pun ikut beliau sampai ke rumah. Lalu disuruh duduk, masuk ke rumah duduk. Di dalam rumah itu, di rumahnya itu ada semangkuk susu. Semangkuk susu dihidangkan kepada Kanjeng Nabi, kepada Rasulullah SAW. Terus beliau nanya kepada ahli keluarganya, dari mana susu ini? Dijawab, itu hadiah dari seorang untuk Rasulullah, untuk engkau ya Rasulullah. Lalu ini Kanjeng Nabi ini ngomong kepada saya, pergi sana, panggil ahli sufah sini. Ahli sufah ini yaitu orang-orang yang tidak punya tempat tinggal, kemudian tidak punya pekerjaan tetap, dan mereka biasa tinggal di masjid, di teras masjid Sufah, di teras masjid Madinah. Aku pergi manggil dan jemput ahli Sufah itu. Aku nggak nanya, pokoknya aku disuruh nanya Nabi, aku ikuti. Dalam hati, dalam batin aku ini pasti ahli Sufah ini mau diajak untuk minum susu. Padahal ahli Sufah itu kadang banyak sedikit, kadang sampai 100 lebih, kadang sampai ya puluhan atau belasan. Pas ketika waktu itu kejadian itu sekitar 70 orang. Kadang ahli Sufah itu diberikan kepada anak Ansor untuk jadi tamu mereka, untuk dia makan itu kan 2 orang atau 3 orang untuk 1 orang Ansor.
pas ketika itu 70 orang. Terus setelah dipanggil, datang kami ke rumah Nabi. Karena memang kebiasaan Nabi itu datang kalau dia mendapat hadiah makanan, sering mengundang orang-orang ahli syufa'ah itu datang untuk makan bersama. Kalau hadiah, kalau sedekah, ya beliau kan yang Nabi itu nggak makan, hanya diserahkan diberikan kepada kami atau kepada ahli syufa'ah, kata Abu Hurairah. Terus setelah nyampe di rumahnya, setelah duduk, terus Kanjeng Nabi itu nyuruh saya untuk memberikan atau ngajak ahli syufa'ah itu untuk minum susu itu. Jadi ketika itu aku merasa khawatir nanti aku enggak dapat susu itu. Susu aku dapat enggak, soalnya cuma 1 mangkok. Dan biasanya itu kalau orang yang melayani atau yang disuruh itu minumnya terakhir. Saya pikir 1 mangkok 70 orang, aku waduh enggak dapat. Hatinya seperti itu, dari dalam hati saya seperti itu. Nah, ya khawatir lah itu sampai tidak mencukupi orang yang aku panggil dari 70 orang, tambah aku lagi. Ya pikiranku dalam benak seperti itulah. Nah, ya pasti giliranku pasti terakhir, karena memang ya itu kebiasaan seperti itu. Kemudian panggil semuanya, duduk di Kanjeng Nabi, sabda, ya berikan susu itu kepada mereka. Jadi aku bawa mangkok itu, terus aku berikan mereka satu persatu untuk minum. Jadi aku keliling untuk minum terus sampai 70 orang, sampai semuanya itu sudah minum semua. Sampai 70 orang itu selesai, itu udah minum semua. Terus setelah selesai aku menghadap Nabi, terus megang mangkuk itu. Apa kata Nabi? Wahai Abu Hurairah, sekarang tinggal kita berdua yang belum. Ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Dan terus Rasulullah merintahkan, sekarang minumlah. Apa aku minum? Wah, udah selesai kan? Apa kata Nabi? Minum lagi. Ya, aku minum lagi. Minum lagi. Terus kata Rasulullah, setelah aku selesai, ya udah minum lagi. Ya Rasulullah, aku udah kenyang. Aku udah kenyang ya. Apa kata Rasulullah? Minum lagi. Minum lagi. Wah, sampai istilahnya penuh perutnya, lambung penuh sampai kekenyangan. Tapi Rasulullah masih nyuruh terus. Ya Rasulullah, nggak sanggup lagi. Aku nggak kuat lagi minum lagi. Nah, setelah itu baru Rasulullah minum susu itu. Nah, itu baru habis. Ini kisah yang diceritakan oleh Abu Hurairah kepada sahabatnya, kepada rekan-rekannya, kepada muridnya, tentang kejadian ketika beliau susah untuk makan, kadang saking laparnya nggak bisa berdiri. Kesusahan mereka ya seperti itu. Saking susahnya, jangan kok untuk beli apa ini apa itu, makan aja nggak ada. Ini yang pertama. Yang berikutnya, contoh teladan dari Rasulullah SAW. Contoh teladan beliau, begitu ada makanan hadiah dari seorang, maka diajak orang-orang untuk makan. Rasulullah paham kan ada kondisi Abu Hurairah kelaparan, maka diajak makan. Begitu sampai, Abu Hurairah
diuji lagi untuk bersabar menunggu minum al-sufah hingga minum sampai kenyang, padahal cuma satu mangkok lah. Kalau secara umum kan paling untuk 1 orang atau 2 orang satu mangkok susu itu, tapi ini bisa 70 orang tambah mereka berdua, tinggal 72 orang, dan itu sampai kenyang semuanya, minum semuanya sampai kenyang semua. Inilah salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Dan mereka minum kenyang dan keberkahan itu mereka dapatkan. Orang sabar dengan kelaparannya, dengan sabar, kemudian taat apa yang diperintahkan Kanjeng Nabi. Ini ya. Jadi dia mendapatkan kebaikan-kebaikan. Sedulur, dari kisah itu ya, kita bisa belajar para sahabat itu walaupun mereka susah, mereka lapar, mereka tidak terpikir untuk berbuat maksiat, tidak terpikir untuk mengambil jalan pintas. Kalau saat ini kita malah belum mendesak, belum mepet, belum urgen, udah mengambil jalan pintas. Contohnya ketika kita punya kendaraan sepeda motor masih dipakai, cuma agak jelek, masih dia bisa dipakai untuk keperluan itu, untuk misalnya kerja, untuk apa, masih pakai, cuma jelek, wah kondisinya pun ya kadang mogok-mogok, kan nggak terlalu apa. Tapi sudah menjalan pintas, nggak punya uang, akhirnya kredit, utang. Ini kan tidak merusak karena masih ada, walaupun kondisinya, tapi masih ada misalnya. Tapi jalan pintas. Begitu juga dalam hal kebutuhan makanan seperti itu. Belum sampai kita nggak makan, belum sampai kita makan sehari sekali, tapi kita sudah mencadangkan sebulan ke depan mau kebutuhan sebulan ke depan, padahal hari itu beras di rumah masih ada. Tapi ya memang kondisi kita saat ini seperti ini, sepertinya kondisi menghendaki kita seperti itu. Tapi yang perlu diingat bahwa di sini diingatkan, apapun kondisi kita, seberapa buruk pun kita, jangan bermaksiat, jangan berbuat dosa. Ini yang utamanya. Taati perintah Allah, aturan-aturan agama kita ikuti. Supaya apa? Supaya kita bahagia dunia akhirat. Bukan hanya dunia saja, akhirat juga terlebih-lebih. Kalau kita susah di dunia sementara, ada akhirnya. Paling berapa lama kita hidup di dunia? Paling 60 atau 70 tahun. Habis itu selesai, nggak ada kita bisa lagi ya. Di akhirat selama-lamanya. Jadi perlu diingatkan, apapun kondisi, jangan bermaksiat, jangan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah. Baik kita taat, walaupun kita terdesak, walaupun kita susah, jangan sampai kita berbuat maksiat, jangan sampai kita mendurhakai Allah SWT. Demikian ya sedulur, jalan-jalan kita di sekitaran kampung, semoga bermanfaat, semoga sedulur semua terhibur. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.